Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan untuk organ akar, batang, dan daun. Yang pertama kita akan bahas adalah akar. Akar seperti kita tahu adalah organ yang penting untuk tumbuhan. Akar biasanya berada di bawah tanah atau di bawah permukaan tanah. Kemudian akar tidak memiliki buku-buku. Biasanya dia lebih mulus dan tidak ada sekat-sekatnya. Kemudian tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Dan warnanya biasanya tidak hijau seperti daun, tapi dia lebih ke keputih-putihan atau ke kuning-kuningan. Lalu dia memiliki bentuk yang meruncing yang berfungsi untuk mencari air di dalam tanah. Oke, sistem perakaran dalam tumbuhan terbagi dua, ada akar serabut dan ada akar tunggang. Untuk akar serabut sendiri, biasanya ukurannya relatif kecil. Bisa kita lihat di gambar, dia ukurannya lebih kecil-kecil. Ini adalah gambar dari akar serabut. Kemudian dia tidak punya akar utama, dan akarnya tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk struktur serabut. Lalu terdapat pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji keping satu. Dan contoh tumbuh-tumbuhannya adalah padi, jagung, rumput, dan lain-lain. Selanjutnya adalah akar tunggang. Akar tunggang biasanya dia terdapat satu akar utama, ini adalah akar utama untuk akar tunggang. Lalu di sekitarnya ada cabang dari akar-akarnya. Lalu dia biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Kemudian contoh tumbuhan berakar tunggang ada mangga, wortel, rambutan, dan lain-lain. Oke, fungsi akar yang pertama adalah untuk menambatkan tubuh tumbuhan. Jadi ini membuat si tumbuhan bisa untuk tegak berdiri, tidak meleot ke sana kemari biasanya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu akar juga berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Dan akar juga berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa tumbuhan. Akar pun bisa berfungsi untuk pernafasan atau untuk bernafas untuk beberapa akar tumbuhan yang telah termodifikasi. Oke, selanjutnya adalah beberapa bentuk modifikasi dari akar. Yang pertama ini ada akar udara atau akar gantung. Ini adalah akar udaranya. Biasanya dia terdapat pada pohon beringin. Lalu selanjutnya ada akar penghisap, ini biasanya ada pada tumbuhan benalu. Dan ini fungsinya untuk menghisap sari-sari makanan inangnya. Selanjutnya ada akar pelekat pada tumbuhan sirih. Akar pelekat pada tumbuhan sirih biasanya untuk sirih melekat pada tumbuhan inangnya. Tapi dia berbeda dengan tumbuhan parasit atau tumbuhan benalu tadi. Kalau benalu biasanya untuk diambil sari-sari makanannya, kalau si sirih hanya untuk melekat saja. Kemudian ada akar pembelit di tumbuhan vanili. Lalu ada akar nafas di tumbuhan kayu api.
akar lutut untuk tumbuhan tanjung, akar banir untuk tumbuhan sukun, dan akar tunjang untuk tumbuhan bakau. Oke, selanjutnya adalah batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas tanah. Kalau tadi akar adanya di bawah permukaan tanah, kalau batang adanya di atas permukaan tanah. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, dan pada batang terdapat buku atau yang biasa disebut nodus dan ruas atau internodus. Buku merupakan tempat melekatnya daun, sedangkan ruas ini bagian di antara dua buku. Jadi kalau ada gambar batang yang seperti ini bisa kita lihat, ini adalah bukunya. Atau di sini nih persambungan antara si batang dengan daun, sedangkan jarak antara satu buku dan buku lainnya itu disebutnya ruas atau internodus. Fungsi batang yang pertama untuk menegakkan tumbuhan. Selain itu, untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga berfungsi untuk menghubungkan akar dan daun. Lalu, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Selanjutnya, batang juga berfungsi untuk jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan yang berasal dari hasil fotosintesis. Lalu, sebagian batang yang termodifikasi juga bisa digunakan untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, untuk jenis batang tumbuhan angiosperme atau tumbuhan berbiji, ada 3 tipe. Ada tipe lunak berair atau biasa digolongkannya adalah herbaceous atau terna. Contohnya adalah untuk tumbuhan kaktus. Lalu ada tipe berkayu atau lignosus. Contohnya adalah pohon mangga, pohon jati, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah tipe rumput atau kalmus. Itu biasanya adanya pada tanaman rumput ya. Oke, selain tadi akar yang bermodifikasi, batang pun ada beberapa yang bermodifikasi. Pertama, dia bermodifikasi menjadi rizoma untuk tumbuhan jahe dan kunyit biasanya. Nah, kemudian untuk tumbuhan stroberi, biasanya ini bermodifikasi menjadi stolon atau geragih. Selanjutnya ada umbi batang atau tuber yang ada di tumbuhan kentang. Lalu ada umbi lapis atau bulb yang ada di tumbuhan bawang merah. Selanjutnya adalah organ daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Umumnya, daun berwarna hijau karena banyak mengandung zat warna hijau daun atau sering disebut dengan klorofil. Daun biasanya berbentuk lebar dan pipih, serta bagian tipis melebar yang disebut lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun atau peruratan daun. Oke, fungsi daun sendiri adalah alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam proses fotosintesis. Lalu, di daun juga terjadi proses fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan. Dan fungsi berikutnya adalah daun juga berfungsi untuk mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Oke, ini adalah struktur morfologi dari daun. Nah, ini ada ujung daun, kemudian ada tepi daun, ada helaian daunnya, ini adalah tulang daun, lalu ada tangkainya dan ada pelepahnya.
Oke, tulang daun atau peruratan daun ini nanti terbagi jadi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Untuk tumbuhan monokotil sendiri, tulang daunnya ini ada yang berbentuk melengkung, ada yang berbentuk sejajar. Sedangkan tulang daun untuk tumbuhan dikotil ini ada yang menyirip dan ini ada yang menjari. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.